Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stianingsi dengan NIM 289215015, Prodi Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Akuntansi Biaya yang berjudul Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Biaya. Konsep manajemen. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut terbentuk karena dalam suatu perusahaan akan terlibat orang-orang yang mendukung berjalannya sebuah perusahaan. Dalam rangka penggalian operasi perusahaan, manajemen ingin memperoleh umpan balik sampai sejauh mana wewenang yang telah diselesaikan kepada bawahan telah digunakan dengan sebaik-baiknya. Umpan balik itu berupa informasi yang dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas para bawahan sudah terpenuhi dan sejauh mana operasi tersebut telah menyerap dan perusahaan. Hal ini berarti umpan balik yang diharapkan akan berupa beberapa biaya yang telah dikeluarkan dalam satu periode dan berapa kuantitas yang dihasilkannya. Menurut Carter dan Usri, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian perbaikan. Informasi yang diperoleh dari sistem informasi akuntansi biaya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi biaya ini harus dapat dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif yang akan dipilih oleh manajemen. Informasi biaya yang diperoleh tersebut dapat dipakai oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, terutama yang menyangkut masalah-masalah khusus seperti membuat produk baru, menghentikan atau merusak suatu produk tertentu, menerima atau menolak tersebut, membeli atau membuat sendiri bahan baku, dan menjual langsung atau diproses lebih lanjut atau lebih bersama. Ini ada beberapa tujuan akuntansi biaya. Yang pertama ada memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. Yang kedua ada memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang diperlakukan untuk perencanaan. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda. Yang pertama ada fungsi penentuan biaya, yang kedua ada fungsi pencatatan biaya, yang ketiga ada fungsi penganalisisan biaya, dan yang keempat ada fungsi pelaporan biaya. Akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Walaupun semua fungsi akuntansi biaya penting, namun penentuan biaya dipandang paling kritis. Ini disebabkan karena fungsi-fungsi akuntansi biaya lainnya bergantung pada penentuan biaya. Di dalam sistem akuntansi, yang paling sering dibahas adalah meratu dan sistem akuntansi perusahaan, di mana biaya-biaya dicatat pada buku jurnal. Setelah dicatat dalam buku jurnal, kemudian dipindahkan dan kemudian diposting ke buku besar. Data biasanya disiapkan oleh seseorang akuntansi permasalahan, merencanakan kegiatan-kegiatan, dan memberikan tanggapan kepada manajemen. Analisis biaya yang tepat dikendalikan tergantung kepada pemahaman atas metode-metode yang digunakan dalam akuntansi biaya. Hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian. Laporan akuntansi keuangan terdapat tujuan umum perusahaan, tujuan khusus perusahaan, perencanaan untuk mencapai tujuan, operasi dan hasil yang sesungguhnya. Kemudian laporan akuntansi manajemen dan data akuntansi biaya. Pembuatan perencanaan yang terinci membutuhkan informasi akuntansi, misalnya pembuatan anggaran, panutan harga jual dan strategi pemasaran produk. Manajer akan mengawasi DNA mengarahkan aktivitas operasi perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan operasi perusahaan akan menghasilkan output yang sesungguhnya. Hasil tersebut akan dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Data tersebut akan diproses dalam akuntansi biaya yang kemudian akan digunakan untuk menyusun laporan akuntansi manajemen dan laporan akuntansi keuangan. Hasil laporan akuntansi tersebut akan dipergunakan untuk mengevaluasi perencanaan. Jika terjadi penyimpanan terhadap perencanaan, maka manajer akan mengambil tindakan untuk melakukan penyelesaian operasi perusahaan.
Pengandalian seperti ini akan dilakukan oleh manajer secara periodik atau seiring mungkin. Sistem akuntansi biaya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan proses produksi. Beberapa tahap terakhir ini perusahaan sudah memakai sistem komputer sehingga hampir menghapus pembukuan manual. Sistem produksi. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisahan proses produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk apa yang pemisahan tersebut dilaksanakan serta penentuan tipe produksi didasarkan faktor volume, jumlah produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang disyaratkan, dan peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses jenis produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. A. Proses produksi kimiawi. Proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produksi yang melibatkan kepada adanya proses analisis atau sistem serta senyawa kimia. Contoh perusahaan obat-obatan, perusahaan pertambangan minyak, dan lain-lain. B. Proses produksi perubahan. Bentuk proses perubahan bentuknya adalah proses produksi di mana yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses perubahan input menjadi output sehingga dapat penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contoh perusahaan mebel dan perusahaan German. Proses produksi asembang, proses produksi sesembang merupakan suatu proses produksi yang dalam pelaksanaan produknya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau memiliki komponen produk yang dibeli di perusahaan lain. Contoh, perusahaan yang akan memproduksi peralatan elektronik, perakitan mobil, dan lain-lain. D. Proses produksi transportasi. Proses produksi transportasi merupakan suatu proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang ataupun manusia. Dengan adanya pemindahan tempat ini, maka barang atau manusia yang bersangkutan ini akan kegunaan dan merasakan adanya tambahan manfaat bisnis global. Pada zaman bisnis global sekarang diperlakukan 3 tantangan dasar, yaitu 1. Seseorang manajemen harus mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pasar bisnis internasional sehingga manajer dapat mengidentifikasikan lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan berkeinginan bersaing. 2. Manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama. 3. Perusahaan terus merancang sistem informasi yang akan konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan-tujuan. Berbicara mengenai lingkungan bisnis global berarti kita berbicara mengenai struktur perencanaan operasional, perjanjian perdagangan, e-commerce, peraturan, dan perintah juga etik. Oleh karena itu, sangat penting perencanaan strategi dan hubungan strategi yang diciptakan dan diperoleh pada sistem informasi akuntansi. Lingkungan bisnis yang selalu berubah akan menuntut setiap perusahaan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menganalisis pemborosan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pengaruh daripada ekonomi internasional, persaingan global, tuntutan on time, performance mengakibatkan peningkatan seluruh aktivitas dan bisnis. Sekian presentasi dari saya mengenai akuntansi biaya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.